Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adniya Rasulullah. Para alim, para ulama, para kiai yang saya muliakan dan saya taati, wabil khusus Romo Kiai Haji Anwar Iskandar yang saat ini mengikuti melalui daring. Yang saya muliakan, saya taati Romo Kiai Haji Imam Baidowi Askandar, yang saya taati dan saya hormati Romo Kiai Haji Ahmad Ghazali, yang saya taati dan saya hormati Romo Kiai Haji Nur Sodik Askandar, yang saya hormati dan saya taati Romo Kiai Haji Fakhruddin Manan, yang terhormat Bapak Bupati Banyuwangi yang saat ini dalam perjalanan menuju Pondok Pesantren Mambaul Ulum, yang saya hormati Bapak dan Ibu anggota Forpinda Kabupaten Banyuwangi atau yang mewakili, alhamdulillah hadir Kepala Kejaksaan Negeri dan juga Kapolres dan juga Bapak Komandan Kodim, dan juga yang saya hormati, mohon maaf suara saya agak serak-serak karena kemarin lagi booster Pak, baru booster tapi kok agak ke suara ya booster, nggak terasa apa-apa tapi ke suara, mohon maaf. Insya Allah aman lah, insya Allah. Okay. Yang saya hormati saudara saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, mohon berdiri ya. Ini adalah Pak Haji Muhammad Amak Burhanuddin. Beliau sering ngaji di Yai Anwar Iskandar karena sama-sama dari Kediri. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya hormati dan saya muliakan, para santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum yang jumlahnya ribuan, yang saya hormati dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, serta memperingati khaulnya Mbah Romo Kiai Haji Askandar yang ke-55. Beliau adalah waliullah, beliau adalah pejuang di tanah air Indonesia, sehingga dengan perjuangan beliaunya ini kita semuanya bisa menikmati berbangsa bernegara seperti ini, karena beliau adalah yang terkenal perjuangannya, putra-putrinya juga
meneruskan perjuangannya. Tadi saya mendapatkan cerita dari Pak Romo Kiai, insya Allah putra putrinya ada 36. Kalau cucu-cucunya ya sekitar 500-an orang. Kalau reuni tahun 1970-an itu sudah 350. Sekarang kalau dengan cucu dan cicitnya sekitar 3.500-an. Ini adalah dzurriyyah dari Mbah Romo Kiai Haji Askandar. Alhamdulillah, karena perjuangan beliaunya inilah kita semuanya saat ini menikmati. Kita hidup di negeri tercinta Indonesia ini, bisa menikmati yang sangat luar biasa dibandingkan di tempat-tempat lain. Ini adalah karena perjuangan para alim, para ulama kita, para kiai, termasuk Mbah Romo Kiai Haji Askandar, memberikan tausiah, pembelajaran, dedikasi kepada masyarakat. Kita hidup di negara tercinta ini, hidup bersebelahan, bertetangga, dan di negara kita ini isinya juga bermacam-macam. Alhamdulillah, karena beliaunya itulah saat ini pondok pesantren se-Indonesia, pondok pesantren se-Indonesia mendapatkan perhatian yang sangat dari pemerintah. Karena itulah Presiden Bapak Jokowi mengatakan kemandirian pondok pesantren harus segera terwujud. Karena beliau program dan kegiatannya demikian, maka Bapak Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran menteri dan lembaga pada kabinetnya semuanya itu diwajibkan ada program dan kegiatan yang bersentuhan dengan pondok pesantren. Kalau dulu pondok pesantren hanya mendapatkan perhatian dari segelintir kementerian, saat ini semua kementerian yang ada diperintah oleh Bapak Presiden untuk memperhatikan dan dititipi program dan kegiatan. Maka tidak heran pondok pesantren di Jawa Timur, kalau menurut data kami itu ada 6.500-an. Menurut data RMI ada 9.000-an. Kemarin kami pertemuan dengan pimpinan RMI Jawa Timur, bagaimana data ini kok tidak sama. Maka dalam waktu dekat kita akan ada pertemuan antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan pimpinan RMI Jawa Timur. Karena pondok pesantren menurut Kementerian Agama itu sudah jelas paling tidak memenuhi 5 rukun. 5 rukun itu harus dipenuhi. Yang pertama harus ada kiainya atau bunyai, dan kiainya bunyai itu harus lulusan pondok pesantren. Yang kedua harus ada santrinya, minimal santrinya itu 15 orang yang mondok 24 jam. Kenapa kok hanya 15? Karena ini menjawab tantangan yang ada di luar Jawa. Mencari 15 orang saja di luar Jawa untuk menjadi santri yang menetap
sangat sulit. Kalau di Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini yang menetap lebih dari 1.500, yang tidak menetap 5.500 lebih, karena asramanya yang tidak cukup kalau di sini itu. Nah, kalau di luar Jawa itu mencari 15 santri untuk mondok itu sangat berat, seperti di NTT, di Papua, dan seterusnya. Yang ketiga, rukunnya itu adalah ada asrama atau gutaan, tempat istirahatnya para santri. Yang keempat, harus ada musolah atau masjid, tempat pembelajarannya, tempat kegiatannya, di samping juga digunakan untuk sholat, tempat sholat. Dan yang kelima, harus ada kitab kuningnya. Harus ada kitab kuningnya. Atau juga dirosa Islamiyah. Nah, ternyata di pondok-pondok pesantren yang terdata di RMI Nahdlatul Ulama itu ada yang memenuhi 4 unsur, berarti kurang 1 unsur. Santrinya banyak, bahkan santrinya itu ada 1.000 orang, tapi tidak ada sama sekali, tidak ada yang menetap. Nah, itu dicatat oleh RMI Pondok Pesantren. Nah, oleh Kementerian Agama itu belum termasuk pondok pesantren karena tidak ada yang menetap. Ada yang menetap, ada, namanya pondok pesantren juga ada, tapi kegiatan belajar terkait dengan kitab kuning tidak ada. Itu juga ada yang terdata di RMI. Nah, menurut Kementerian Agama belum bisa dimasukkan kategori pondok pesantren. Nah, ini tahun 2022 ini kami kemarin menandatangani MOU dari Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Saya menandatangani dengan pimpinan RMI Jawa Timur, Kiai Haji Abdus Salam dari Den Anyar. Ini untuk data dulu, data. Kenapa data kok penting? Data sangat penting Bapak dan Ibu yang saya hormati. Para kiai, para alim, para ulama, alhamdulillah mohon doanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Insya Allah pemerintah akan membuka 1 pintu lagi untuk ibadah umroh yang kemarin dipusatkan di Jakarta, One Gate 1 pintu. Insya Allah pada bulan Maret ini akan dibuka 1 pintu lagi di Juanda. Artinya jamaah ibadah umroh kita yang berasal dari Jawa Timur nanti tidak perlu transit lagi di Jakarta. Cukup berangkat di Juanda dan karantinanya juga nanti di Surabaya. Kalau kemarin transit di Jakarta dan karantina 1 hari 1 malam di Jakarta, setelah itu dites, kalau swabnya negatif diberangkatkan ke Saudi Arabia. Lah besok mulai bulan Maret insya Allah dibuka di Juanda. Terima kasih atas doanya panjenengan, dukungan semuanya itu. Dan kita berdoa mudah-mudahan tahun 2022, tahun ini mudah-mudahan pemberangkatan ibadah haji mudah-mudahan dari tanah air Indonesia mudah-mudahan dibuka kembali. Amin. Allahumma amin. Kapan pastinya? Pastinya adalah setelah adanya surat dari Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi insya Allah
Kita berdoa, kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon kepada pemerintah Indonesia, husnudzon kepada Raja Saudi Arabia. Insya Allah dengan husnudzonnya kita, apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia insya Allah akan terwujud dan dikabulkan. Amin Allahumma amin. Kenapa? Untuk Indonesia, jamaah haji kita yang antri itu sudah 5.100.000 jamaah haji yang antri 33 tahun yang akan datang, sampai 33 tahun. Kenapa disebut jamaah haji? Undang-undangnya demikian. Lah untuk Jawa Timur berapa? Untuk Jawa Timur itu yang antri, yang sudah membayar 25 juta rupiah, se-Jawa Timur itu ada 1.100.000 jamaah haji yang antri. Yang antri ini berangkatnya itu kalau daftar sekarang itu baru 33 tahun yang akan datang baru bisa dipanggil. Lah yang sudah melunasi tahun 2 tahun yang lalu ada berapa Jawa Timur? Ini perlu kita sampaikan sekaligus supaya masyarakat sama-sama tahu. Yang sudah melunasi 2 tahun yang lalu Jawa Timur ini ada 30.000 sekian dari yang berhak melunasi 33.400. 30.000 ini lebih, ini 30.000 lebih ini semuanya sudah siap. Dan kami yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 95% semuanya sudah siap. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu Menteri Agama kita Gus Yakut Khalil Qomas mengeluarkan surat edaran. Surat edaran terkait dengan penertiban pengeras suara yang dari masjid maupun dari musola. Tetapi ini dipelintir oleh orang-orang mereka. Saya katakan orang-orang mereka itu yang komitmen kebangsaannya kurang jelas, memelintir. Gus Yakut tidak pernah membanding-bandingkan antara azan dengan suara gonggongan anjing. Tidak pernah. Tidak pernah mengatakan satu kata pun yang namanya azan ketika memberikan penjelasan. Tetapi dipelintir oleh orang-orang mereka itu yang komitmen kebangsaannya diragukan, memelintir, menginginkan dunia ini rame Indonesia. Nah, tapi semuanya insya Allah akan terbuka, akan diketahui semuanya. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu diketahui surat edaran nomor 5 tahun 2022 itu sesungguhnya tidak ada larangan suara speaker di masjid maupun di musola, tidak ada larangan. Digunakan untuk apapun tidak ada larangan. Hanya saja diatur kalau bisa jangan sampai melebihi 100 dB itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan sukses kepada pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum beserta zuriyahnya. Alhamdulillah dengan keberhasilan perjuangan beliaunya, negara kita khususnya di Jawa Timur masyarakatnya bisa kondusif, dan lebih khusus lagi di Kabupaten Banyuwangi masyarakatnya kondusif, rukun, tentrem, itu semua karena doa-doa dari beliaunya. Kita memperingati Hol ini tidak hanya sekedar untuk rame-rame datang silaturahim seperti ini,
Tidak hanya itu, tetapi dari itu insya Allah tabarukan, kita mencari barokahnya dari para kiai, para pendiri, para waliullah yang saat itu berjuang untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian dari saya. Khilaf saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.